Yang terjadi, Romo, adalah kepentingan keluarga lebih tinggi daripada kepentingan bangsa? Ya, ini masalahnya yang kita lihat kok muncul orang keluarga di berbagai tempat, dan muncul yang paling mengherankan bahwa seorang calon wakil presiden hanya bisa menjadi calon wakil presiden dengan 2 pelanggaran etika yang keras. Nah, ini bagi saya mengherankan. Bagi saya juga mengherankan bahwa lalu tidak ada reaksi. Jadi dibiarkan saja. Baik, oke. Kenapa faktor etika itu masih menjadi faktor yang penting dalam memilih pemimpin? Karena etika berarti bahwa dia tahu perbedaan antara baik dan jahat, antara adil dan tidak adil, antara yang terpuji dan tidak terpuji. Kalau dia menjadi kabur tentang etika, dia mencampurinya, ini gawat sekali. Antara baik dan jahat sebetulnya tidak ada campuran. Tentu hukum bisa dikatakan merupakan rumusan paling dasar etika yang dipastikan bagi masyarakat supaya ada orientasi. Tapi kita ingin dipimpin oleh orang yang betul-betul ingin yang terbaik, bukan bagi dia sendiri, melainkan bagi kita semua. Dan di situ harus ada perasaan bahwa dia orang etik. Dalam bahasa biasa kita juga katakan orang yang integer, orang yang jujur, orang yang bisa mengerti kepentingan banyak orang. Dari seorang kepala negara kita misalnya mengharapkan bahwa dia sadar bahwa selama dia memimpin negara itu tidak boleh terlalu diganggu oleh keluarga, hal seperti itu. Kadang-kadang keluarga menjadi korban dalam hal ini karena bangsa memerlukan dia kadang-kadang 24 jam per hari. Itulah pentingnya etika. Prof. Susi, pemilu 2024 dinodai dengan beragam pelanggaran etik, mulai dari pelanggaran etik Hakim Konstitusi sampai pelanggaran etik dari penyelenggara pemilu KPU. Tapi calon yang diuntungkan dari pelanggaran etik ini aman-aman saja tuh, Prof. Nama dan fotonya akan tetap berada di surat suara. Jadi apakah masih berlaku yang namanya norma etika itu lebih tinggi daripada norma hukum? Seharusnya masih berlaku. Pada sebuah negara hukum yang sudah settle, yang sudah stabil, etika itu memang ada di atas hukum. Contohnya misalkan, ketika seseorang pejabat gitu ya, saya kasih contoh saja nih, pada waktu saya lagi di Australia, hari Jumat itu adalah hari bebas orang, it's a Friday, it's a party time. Kemudian orang kan pada masuk ke kafe, kafenya penuh. Nah, si pejabat ini dia tidak reserve terlebih dahulu, jadi dia harus ngantri. Kemudian karena dia capek ngantri, terus dia bilang ini orang-orang nggak tahu ya siapa saya. Ucapan itu kemudian didengar oleh media, dan itu yang kemudian di-publish, di-blow up, yang akhirnya menyebabkan pejabat itu mundur. Jadi kan secara etik, ini kan etik ya. Nah, jadi etika itu kan, itulah bedanya antara etik dengan hukum. Yang pertama, dari pembentukannya, etik itu tidak ada dari unsur luar, tapi pembentukannya adalah dari dalam diri dia sendiri. Daya paksanya itu tidak mungkin negara itu memaksa karena memang berbeda, termasuk penaatannya. Penaatan terhadap etik itu akan didasarkan pada sejauh mana nilai-nilai yang dia pahami terhadap perbuatan tersebut. Oleh karena itu, satu perbuatan itu secara moral dikatakan baik kalau itu dianggap sebagai sebuah kewajiban. Dan siapa yang bisa menilai bahwa itu adalah sebuah kewajiban? Yaitu etika. Jadi kalau kemudian kita katakan tadi dari proses pencalonan, MK mengatakan ada pelanggaran etik, kemudian DKPP ada pelanggaran etik gitu ya. Tetapi kemudian masih melenggang. Secara hukum memang ada aturannya. Ya, secara hukum. Tetapi secara etik
maka rakyat patut untuk mempertanyakan sampai sejauh mana pemahaman dia terhadap etik, Baik. sampai sejauh mana nilai-nilai yang dia yakini itu sejalan dengan etik yang dipahami oleh sebagian besar rakyat Indonesia. Baik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.